Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hura Aini selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas satu manajemen perbankan dengan topik risiko hukum dan regulasi di industri perbankan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan rekan-rekan saya yang berkontribusi dalam tugas ini, yaitu ada satu, Francisco Saverius Waganae, yang kedua Cahya Eka Kartini, yang ketiga Khairunisa Salsabila, dan yang terakhir ada Nur Hafiza. Yang pertama ada definisi risiko hukum dan regulasi. Risiko hukum dan regulasi adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian atau potensi kerugian yang dihadapi oleh sebuah organisasi akibat pelanggaran atau perubahan dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada jenis risiko hukum dan regulasi. Yang pertama itu ada risiko ketidakpatuhan atau compliance risk, yaitu risiko yang muncul jika bank tidak mengikuti undang-undang, regulasi, atau standar internal. Yang kedua ada risiko litigasi atau litigation risk, yaitu risiko yang terjadi ketika bank terlibat dalam masalah hukum atau perselisihan. Dan yang terakhir ada risiko pengawasan atau audit regulator. Selanjutnya ada penyebab resiko dan regulasi mempengaruhi operasi perbankan. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap regulasi, menghindari sanksi melalui kepatuhan regulasi. Dan yang kedua yaitu perubahan kebijakan, menyesuaikan operasi dengan kebijakan baru. Yang ketiga transparansi dan perlindungan konsumen, membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi. Yang keempat tuntunan hukum, menghadapi resiko litigasi dengan pihak eksternal. Dan yang terakhir perizinan dan otorisasi, memastikan izin operasional dari otoritas. Selanjutnya, dampak risiko hukum dan regulasi terhadap kinerja dan stabilitas bank. Untuk dampak terhadap kinerja bank, yaitu ada biaya kepatuhan. Salah satunya membutuhkan investasi besar dalam sistem dan proses yang dapat mengurangi laba bersih. Yang kedua, ada penurunan pendapatan, misalnya pendapatan leverage atau pinjaman dapat membatasi fleksibilitas bank dalam mengelola dana dan melakukan investasi serta dapat mengurangi potensi pendapatan. Yang ketiga itu ada reputasi bank. Kehilangan kepercayaan nasabah akan menyebabkan nasabah menarik dana mereka. Untuk dampak terhadap stabilitas bank yaitu ada adaptasi terhadap perubahan atau ketidakpastian regulasi. Bank memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang signifikan untuk beradaptasi yang mana berdampak pada efisiensi operasional. Yang kedua itu ada hambatan pertumbuhan. Salah satu contoh dampak tersebut ialah akses kredit yang terbatas. Bank mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menghindari risiko hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Next. Terkait studi kasus dugaan korupsi Panjar sebesar 1,5 miliar Bank NTT. Masalah utama yaitu dugaan korupsi penarikan Panjar senilai 1,5 miliar. Risiko regulasi yang terjadi yaitu risiko litigasi yang melibatkan pihak ketiga, sekaligus yang juga telah melakukan pelanggaran pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jalan keluar yang diambil yaitu Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia akan segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank untuk mengatasi atau mengurangi dampak risiko hukum dan regulasi. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memastikan semua operasi mematuhi peraturan untuk menghindari sanksi. Lalu yang kedua itu pengembangan kebijakan internal, yaitu mengembangkan prosedur ketat untuk mengolah keluhan, audit, dan pelatihan kepatuhan. Lalu yang ketiga identifikasi dan penilaian risiko, yaitu menganalisis potensi risiko dari regulasi baru atau ketidakpatuhan. Lalu yang keempat itu mitigasi risiko, yaitu mengalihkan risiko melalui asuransi dan tim khusus. Lalu yang kelima itu pelatihan dan kesadaran karyawan, keenam itu audit dan pengawasan, ketujuh penggunaan teknologi. Saran dan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen risiko hukum dan regulasi. Terdapat dua saran yang dapat diberikan oleh kelompok. Yang pertama yaitu manajemen risiko hukum, berupa penguatan sistem pengendalian internal untuk memastikan proses pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan sesuai prosedur. Yang kedua, manajemen risiko regulasi, berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yang dapat diberikan kelompok yaitu yang pertama, menindaklanjuti kasus secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, menerapkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.